Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aziza dengan NIM 12420303086. Di sini saya akan melaksanakan tugas ujian akhir semester mata kuliah Nahwu Mutawasit. Nah, di sini saya akan membahas tentang uslub al-mandub wa tarhim. Nah, mandub wa tarhim ini termasuk ke dalam munada. Munada mandub wa munada tarhim. Selanjutnya, apa sih mandub? Pengertian mandub. Ta'rifu mandub. Al-mandub wa al-mutafajji min al-mutafajji alaih awil mutawajji minhu. Jadi mandub adalah mutafajji alaih, pihak yang dikeluhkan, awil mutawaji minhu, atau sesuatu yang dikeluhkan. Nah, mandub ini menunjukkan dapat berupa rintihan, keluhan, ataupun kesedihan. Langsung aja kita ke contoh. Misal, al-mutafaji alaih, dari pihak yang dikeluhkan. Contohnya, wa amma, duhai ibuku. Nah, di sini menunjukkan bahwa ini adalah pihak yang dikeluhkan. Duhai ibuku. Yang kedua, al-mutawajji minhu, sesuatu yang dikeluhkan. Contohnya, wa zohroh, yang artinya, aduh pinggangku. Nah, di sini bisa menunjukkan bahwa pinggangnya itu bisa jadi sakit, ataupun apa dan sebagainya. Nah, ini menunjukkan sesuatu yang dikeluhkan. Pinggangnya itu sakit. Wa yatakawwanu uslubun nutbah min harfin nida'i wa. Nah, huruf uslub nutbah atau huruf mandub itu wa, kayak wa amma, wa zuhra. Nah, contoh lain misalnya wa ro'sah. Nah, ro'sah ini maksudnya dalam mutawajjib min, sesuatu yang dikeluhkan, yang artinya aduh kepalaku. Nah, di sini bisa menunjukkan kepalanya sakit atau kepalanya pusing. Jika kita menarkib, ya itu termasuk ya harfun nida'i linutbah. Summa ro'sa munada mandub nakiroh maksudah mabniun ala dhammi muqaddar. Ya, sudah jelas ya tarkibannya. Lalu bentuk munada mandub itu cuman ada 3 bentuk. Bisa dibentuk dari 3 isim ini. Yang pertama, mufrad alam. Yang pertama. Yang kedua, nakirah maksudah. Dan yang ketiga itu mudhof. Nah, jadi munada mandub itu cuma bisa dibentuk dari 3 tadi. Yang pertama mufrad alam, yang kedua nakirah maksudah, dan yang terakhir mudhof. Lalu kita lanjut ke ta'rif tarhim. Kita sekarang membahas tentang tarhim. Apa sih tarhim? At-tarhim huwa hadfu awakhiril kalam fin nida'i. Tarhim itu adalah membuang huruf akhir dalam nida. Apa sih maksudnya? Jadi tarhim itu tujuannya itu untuk memperingan bacaan. Kayak kalau dalam Indonesia mah biasanya kayak misalnya namanya Maimunah. Kita biasanya menyebut Maimun. Nah, itu kan untuk mempermudah bacaan. Kita langsung kalau ke contoh nih. Contohnya, misal ya su'a finidai su'ad. Nah, ya su'a itu udah ditarhim. Asal katanya itu su'ad, namanya itu su'ad. Tapi jika kita mentarhim jadi ya su'a, huruf akhirnya itu dibuang. Contoh kedua, ya Khalid. Finidai Khalid. Yang asal kata namanya itu Khalid, jika ditarhim menjadi ya Khalid. Kita lanjut. Wal asma'u allati yajuzu tarhimuha hiya. Isim-isim yang boleh ditarhim. Yang pertama itu ada jami'ul asma' al-mu'annasah allati akhiruha ta'it ta'nis. Yaitu semua isim mu'annas yang akhirnya itu tak tanis. Contohnya apa? Fatimah, Aisyah, Khadijah. Itu semua bisa ditarhim. Jadi gimana? Fatimah jadi ya Fatimu. Khadijah ya Khadiju. Aisyah ya Aisyu. Nah, di sini itu dibuang tak taknisnya. Lalu yang kedua,
asma'u a'lam ar-rubaiyah fa'aktsar. Isim alam yang terdiri dari 4 huruf atau lebih. Contohnya apa? Ja'far. Jika ditahrim menjadi ya ja'fu. Contoh lain kayak tadi Su'ad. Jika ditarhim jadi su'a, ya su'a. Nah, di sini sudah jelas kalau huruf tarhim itu ya. Nah, selanjutnya hadza wa yajuzu fil murakham lugatani. Di sini itu tarhim itu bisa dibaca dalam 2 bahasa. Yang pertama itu imma tarkul baki ba'dal hadfi ala ma kana alaih fa naqulu ya Fatima wa ya Ja'far. Di sini itu dibaca Fatima dan ya Ja'far, ya Fatima wa ya Ja'far, yang akhirnya itu berharokat fathah. Nah, di sini itu berarti dibacanya itu menetapkan harokat huruf akhirnya itu pada harokat aslinya, yang asal katanya Fatimah tuh memang dibacanya jadi ya Fatimah, maknya memang harokat asli dari ya Fatimah tuh. Ja'faru fa-nya berharokat fathah, tetap dibaca ya Ja'far. Nah, jika kita tarkib misalnya ya Ja'far, yaitu sebagai harfun nida litarhim. Terus Ja'far. Ja'far itu munada murakham mabniun ala dhammil harfi al-mahdhufi litarhim. Sudah jelas ya tarkibannya. Dan yang kedua, cara kita bisa baca itu au yu'amilu akhiruhu bima yu'amil bihi law kana huwa akhirul kalimah mabniyah ala dhammi fa naqulu ya Fatimu wa ya Ja'fu. Nah, di sini itu ya Fatimu wa ya Ja'fu. Akhirannya itu berharokat dhammah. Nah, di sini itu berarti akhirannya itu harokatnya itu mengikuti harokat huruf yang dibuang, yang asal katanya Fatimah tuh-nya berharokat dhammah. Nah, diharokatin kepada huruf terakhir setelah ditarhim. Jadi ya Fatimu, ya Ja'fu. Seperti itu. Nah, jika kita tarkib yang bahasa yang kedua, ya sebagai harfun nidai litarhim mabniun ala sukun. Thumma Ja'fu. Contohnya ya Ja'fu au Fatimu. Munada murakham mufrad alam mabniun ala dhammi. Nah, yang bahasa kedua ini itu bisa dihukumi sebagai munada hakiki. Tuh. Terus, tadi yang pertama kan yang dibaca ya Ja'fa au ya Fatimah. Nah, itu contoh tersebut itu atau bahasa yang pertama itu disebut lugatu man yantazir. Bahasa orang yang menunggu. Menunggu apa? Menunggu seolah-olah bahwa setelah huruf akhir itu bakal ada huruf lagi. Makanya disebut lugatu man yantazir. Bahasa orang yang menunggu. Jadi seperti kayak menganggap bahwa setelah huruf akhir itu bakal ada huruf lagi. Bahasa yang kedua disebut lugatu man la yantazir. Bahasa orang yang tidak menunggu. Jadi sudah menganggap bahwa itu memang huruf akhir. Seperti itu, ya. Jadi yang pertama disebut lugatu man yantazir, yang kedua disebut lugatu man la yantazir. Seperti itu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Syukran jazilan buat semuanya. Terima kasih yang sudah menonton. Maaf dari saya jika ada kesalahan kata, ucapan, ataupun dalam penjelasan saya kurang dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.